Tahukah kamu banyak peluang usaha desa yang menjanjikan? Dan ternyata dari peluang tersebut ada beberapa peluang usaha yang bisa kita lakukan dengan modal minim. Bahkan bisa dijalankan oleh pemula sekalipun. Apa saja peluang usaha tersebut? Mari kita bahas dalam video ini. Sangat penting peran pelaku usaha desa dalam berbagai bidang, baik bidang pelayanan atau jasa, pariwisata, industri kerajinan, kuliner, industri kreatif, dan lainnya. Bisa jadi, sahabat adalah salah satunya. Dalam merintis sebuah usaha agar menjadi sukses, maka setiap calon wirausahawan membutuhkan kemampuan untuk melihat peluang yang ada. Calon pengusaha sukses juga harus mampu mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis mereka. Salah satunya ialah sisi geografi. Desa memiliki potensi luar biasa, tinggal bagaimana warga desa menangkap dan mengelola potensi tersebut. Baik dari sisi potensi sumber daya alam, juga potensi sumber daya manusia dan kearifan lokal desa. Lantas, ada peluang usaha apa saja yang bisa kita coba? Berikut adalah 10 contoh peluang usaha menjanjikan yang menjadi pilihan bagi sahabat sekalian. Mari kita bahas apa saja potensi yang bisa menjadi peluang usaha untuk kita jalankan. 1. Usaha peternakan. Jika sahabat adalah warga asli desa, tentu memiliki sebidang tanah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan. Sahabat bisa memulai dengan skala kecil terlebih dahulu. Lalu, kemudian mengembangkan dengan perencanaan usaha yang telah sahabat susun nantinya. Kesempatan untuk membuka bisnis peternakan menjadi peluang usaha di desa yang menjanjikan, karena hasil budidaya atau pembesaran ternak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kebutuhan akan hewan baik yang ada di desa maupun yang berada di kota, baik untuk konsumsi harian ataupun untuk kebutuhan tertentu, misalnya kebutuhan pesta atau kebutuhan hewan kurban bagi umat muslim. 2. Perkebunan atau pertanian. Selanjutnya adalah peluang usaha di desa dengan membangun perkebunan. Hal mendasar dalam usaha perkebunan adalah harus memiliki sistem pengairan yang baik, karena air menjadi bagian penting dalam usaha ini. Sahabat bisa memilih jenis perkebunan atau pertanian seperti apa yang paling cocok dan sesuai dengan letak geografis desa sahabat. Ini bisa diketahui dengan melakukan survei terlebih dahulu. Sama halnya dengan peternakan. Hasil perkebunan atau pertanian juga merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Contohnya, hasil pertanian sayur mayur yang dijadikan sebagai lauk setiap hari. Di desa juga kita kenal sebagai ladang yang cocok untuk berbagai jenis tanaman bahan rempah untuk bumbu masakan, seperti perkebunan bawang, cabai, dan jahe. Nah, tinggal bagaimana kita melihat potensi pertanian lokal desa kita. Bagi sahabat yang memiliki ketertarikan dalam perkebunan atau pertanian, tentu saja peluang usaha ini bisa sahabat jadikan sebagai salah satu peluang usaha di desa yang menjanjikan. 3. Peluang usaha perikanan di desa. Membudidayakan ikan membutuhkan kualitas air yang baik. Kecukupan akan air bersih menjadi syarat hidup bagi ikan dalam menjalankan peluang usaha ini. Jika di desa sahabat memiliki kualitas air, kecukupan sumber air, maka menjalankan usaha perikanan menjadi peluang yang patut kita pertimbangkan. Air di pedesaan juga masih aman dari polusi atau pencemaran air. Berbeda ketika sahabat membuka tambak ikan di kota, yang mana cenderung memiliki resiko kerugian karena udara yang tercemar polusi dan air yang tercemar limbah. Peluang usaha perikanan seperti tambak ikan merupakan peluang usaha di desa yang bisa dipertimbangkan keuntungannya. Komoditas ikan menjadi salah satu yang banyak diincar oleh sebagai kalangan. Ikan yang bisa dikonsumsi seperti ikan tuna, ikan gurame, dan ikan mas diinginkan oleh restoran yang menyajikan makanan laut dan air tawar. Selain kebutuhan ikan konsumsi, mungkin sahabat bisa melirik budidaya ikan hias, yang mana tren akan ikan hias juga cukup baik di Indonesia. 4. Peluang usaha toko sembako. Ketika akan mengambil peluang membuka toko sembako di desa, pertama perlu sahabat lakukan adalah melakukan analisis usaha ini. Misalnya, apakah sudah ada toko sembako di desa? Bagaimana jaraknya?
Apakah sudah mampu mencukupi berbagai kebutuhan warga? Jika ternyata belum ada atau masih kurang, maka akan menjadi peluang usaha yang menjanjikan untuk sahabat jalankan. Tinggal bagaimana mempersiapkan modal usaha dan melakukan analisis kebutuhan apa saja prioritas bagi warga desa. Bahan pokok seperti minyak, beras, gula, bumbu, kemudian kebutuhan kebersihan seperti sabun mandi, sabun pencuci adalah kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka, perlu ada yang menyediakan kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah keberadaan toko sembako. Nah, sahabat bisa melihat ini sebagai peluang yang menarik. Mendirikan toko sembako di pedesaan merupakan keputusan usaha yang menguntungkan, karena bisa jadi belum ada pesaing dari supermarket dan agen sembako. Apalagi jika sahabat memiliki distributor sembako dengan harga terjangkau. 5. Peluang usaha counter pulsa atau paket data. Saat ini, pulsa atau paket data menjadi salah satu kebutuhan di era digital ini. Pulsa digunakan untuk menelpon, mengirim pesan, dan membeli kuota internet untuk gawai. Umumnya, masyarakat desa lebih nyaman membeli pulsa di counter pulsa. Nah, sahabat bisa melihat kebutuhan ini sebagai peluang usaha. Membuka usaha counter pulsa merupakan peluang usaha di desa yang dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar meskipun modalnya kecil. Sahabat juga tidak memerlukan keahlian khusus dan karyawan tambahan untuk mendirikan usaha ini. Cukup sediakan satu buah telepon genggam dan saldo deposit pulsa. Sudah bisa menjalankan peluang usaha ini. Selain itu, sahabat juga bisa menjual aksesoris telepon genggam seperti charger, softcase atau hardcase, serta anti gores, kartu perdana, dan tentu saja paket data. 6. Peluang usaha jasa rias pengantin. Usaha jasa rias pengantin di desa bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan, karena kebutuhan akan merias pengantin menjadi yang utama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Maka, peluang usaha jasa rias pengantin ini sangat besar, baik di kota ataupun di desa. Sahabat bisa memberikan jasa ini bagi masyarakat sekitar dengan melihat terlebih dahulu bagaimana kebutuhan akan jasa ini. Tentunya, dalam memulai usaha rias pengantin atau tata rias pengantin, perlu berbagai hal yang harus kita perhatikan. Memang, usaha rias pengantin kini bisa ditekuni oleh siapapun, bahkan bagi sahabat yang masih pemula. 7. Peluang usaha POM mini. Peluang usaha POM mini sangat cocok terutama di daerah yang belum tersedia SPBU. Selain itu, usaha POM mini cocok dijalankan oleh siapa saja, ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, dan sebagainya. Saat ini, menjalankan usaha jualan BBM sudah semakin mudah dengan adanya mesin pengisian BBM digital. Ini menjadikan kita tidak lagi perlu menjual eceran dengan botol, sehingga semua berjalan layaknya penjualan di SPBU. Ini juga menjadi patut pertimbangan ketika kita akan menjalankan usaha penjualan BBM. Kemudahan yang ada akan lebih efektif dan efisien. Seperti apa peluang usaha Pertamini? Berapa modal yang dibutuhkan? Apa saja syarat yang diperlukan? Berapa keuntungan yang akan didapatkan? Mari kita cek dalam pembahasan di video berikut ini. 8. Peluang usaha pemandu wisata. Secara umum, bisnis pariwisata atau tourism adalah sebuah usaha yang menyediakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan saat berwisata. Saat ini, banyak sekali pengusaha yang memanfaatkan pariwisata untuk mengembangkan bisnisnya. Bahkan sudah banyak startup Indonesia yang berfokus pada layanan wisata. Peluang usaha yang tumbuh dari kegiatan wisata adalah penginapan, rumah makan, sewa peralatan, toko souvenir, usaha kerajinan tangan, dan berbagai usaha lainnya. Selain itu, ada kebutuhan akan jasa pemandu wisata atau tour guide. Peluang usaha pemandu desa wisata sangat menjanjikan. Memang jika melihat dari sisi pengguna layanan jasa, pemandu wisata desa biasanya wisatawan asing yang paling banyak menggunakan jasa ini. Namun pada perkembangannya saat ini, untuk wisatawan domestik juga sering menggunakannya, terlebih untuk rombongan besar. Maka ini bisa kita jadikan kata kunci dalam melihat peluang usaha pemandu wisata desa. Mau menjadi pemandu wisata desa atau ingin mencoba peluang usaha pemandu wisata desa? Yuk kita simak terlebih dahulu seluk-beluk usaha jasa pemandu wisata dalam video berikut ini. 9. Kuliner khas desa. Keberadaan dari kuliner Nusantara yang sangat beragam ini
bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Sahabat tentu harus bisa mengambil peluang usaha kuliner Nusantara yang ada di daerah sahabat, apalagi jika berada di wilayah yang strategis. Peluang usaha kuliner khas desa juga menjadi pendukung dari berbagai peluang usaha lain, misalnya pada sektor pariwisata. Nah, tinggal bagaimana kita menggali lebih dalam apa yang menjadi ciri khas dari desa kita, lalu mengemas dengan citra yang kekinian tanpa meninggalkan unsur lokal. Sebelum sahabat memulai usaha kuliner Nusantara, silahkan simak video cara sukses usaha kuliner daerah yang telah kita bahas sebelumnya. 10. Kerajinan tangan. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri terkait kerajinan tangan dalam berbagai bentuk dan aplikasi. Bahkan satu desa dengan desa lain bisa memiliki corak dan model yang berbeda. Apa kerajinan tangan lokal desa kita? Ini bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Tidak sedikit perajin Indonesia yang sudah go internasional dengan mengusung kerajinan tradisional lokal desa. Menjalankan peluang usaha kerajinan tangan tradisional, selain sebagai upaya melestarikan kerajinan tradisional, tentu saja kita perlu memikirkan bagaimana usaha kerajinan tangan yang menghasilkan uang. Artinya, kita tetap bicara sebagai sebuah bisnis. Karenanya perlu ada pengelolaan yang profesional. Terlebih ketika kita bicara pengelolaannya melalui desa dalam hal unit usaha BUMDes. Demikian pembahasan kali ini mengenai 10 contoh peluang usaha di desa yang menjanjikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat yang akan melakukan usaha di desa. Bagaimana menurut kamu? Mari kita diskusikan dalam komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam.